Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Channel dalam program Selami Tanaman bersama Roni Kartiman, Selatan Roman. Pada sore kali ini saya sedang berada di Balai Bioteknologi BPPT, Gedung 630 kawasan Puspitek Serpong, di mana Balai Bioteknologi ini salah satu tugasnya adalah memberikan layanan teknologi, di mana salah satu layanan teknologi yang diberikan adalah perbanyakan bibit tanaman. Nah, laboratorium BPPT ini, Balai Bioteknologi, terutama bergerak ada yang salah satunya dalam bidang pertanian dan memiliki lab kultur jaringan dengan kapasitas 2 juta bibit per tahun. Dalam lab kultur jaringan ini dikembangkan berbagai macam tanaman, mulai dari tanaman hias, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, dan lain-lain. Salah satu yang dikembangkan adalah tanaman anggrek, baik anggrek dendrobium, anggrek bulan atau phalaenopsis, koelogin, panda, cattleya, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan istilah-istilah dalam perangrekan, yaitu mulai dari community pot, seedling tunggal, remaja, dewasa, kemudian sepik, dan kenop. Kita mulai saja. Kebetulan saat ini saya berada di lapangan atau di screenhouse milik Balai Bioteknologi, di mana screenhouse ini ada salah satu kebun anggreknya. Di sini saya mulai memperkenalkan ini. Yang pertama ini community pot atau kompot. Ini merupakan hasil dari aklimatisasi anggrek botolan, di mana dari kondisi aseptik kemudian ditanam ke lapangan menjadi kondisi ruang seperti biasa. Nah, ini salah satu contoh yang namanya kompot atau community pot. Seperti ini, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum tahu atau baru terjun ke dunia perangrekan, ini contoh community pot. Nah, dari community pot ini setelah berumur 4-6 bulan, tergantung jenisnya, biasanya akan tumbuh, tapi ada juga yang tidak seragam kalau dari biji, tetapi kalau misalnya dari Maryclone biasanya tumbuhnya seragam. Nah, dari kompot ini kemudian setelah 4-6 bulan akan dipindahkan menjadi namanya seedling tunggal seperti ini. Nah, seedling tunggal ini biasanya ditanam, ada yang pakai pot kecil, biasanya pot 6 atau pot ukuran 10 atau ukuran 8. Ini contohnya seedling tunggal seperti ini. Selain ditanam di pot-pot, biasanya ada juga yang ditanam pakai sabut kelapa, tapi sabut kelapanya ini harus searah. Jadi biar airnya tidak menggenang dan menyebabkan busuk. Ini salah satu contoh seedling tunggal yang menggunakan sabut kelapa. Kalau ini yang menggunakan pot seperti ini contohnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang dinamakan seedling. Biasanya umurnya tadi dari kompot itu umur 4-6 bulan. Nah, seedling ini berumur biasanya 3-4 bulan. Contoh lainnya seedling, ini ada beberapa contoh seedling dari anggrek koelogin. Seperti ini. Contoh seedling anggrek koelogin. Setelah dari seedling umur 3-4 bulan, biasanya dipindahkan ke pot yang lebih besar, bisa pot 12, 15, atau 18. Ini dinamakan remaja.
Ini contoh anggrek remaja seperti ini. Dari anggrek remaja umur sekitar 4 bulan kemudian akan menjadi anggrek dewasa. Anggrek dewasa ini biasanya ada yang umurnya 9 sampai 12 bulan dari sejak aklimatisasi dan biasanya siap untuk dibungakan. Ini contoh anggrek dewasa. Yang siap dibungakan. Nah, dari anggrek dewasa ini, kemudian kalau misalnya pemupukannya bagus, bisa menggunakan perangsang bunga. Ini akan segera berbunga, biasanya 3 bulan kemudian akan segera berbunga. Dan akan keluar spik atau kuncup bunga seperti ini contohnya. Ini contoh yang akan keluar bunga. Nah, ini contoh yang sudah mekar sebagian. Anggrek dewasa berbunga atau berbunganya sudah mekar atau juga disebut spik. Contohnya seperti ini yang sudah mekar. Kemudian ada yang dinamakan pasca bunga. Jadi anggrek-anggrek yang sudah berbunga biasanya kemudian ini pasca bunga nanti bisa dibungakan kembali dengan penyemprotan perangsang bunga. Biasanya 3 bulan 4 bulan kemudian akan berbunga kembali. Nah, anggrek ini jadi dalam penjualannya anggrek Dendrobium ini relatif stabil. Ada dari mulai penjualan botolan, seedling tunggal, remaja, dewasa, kemudian kenop, dewasa berbunga, dan lain-lain. Ini relatif stabil dan penggemarnya banyak. Ini beberapa tahapan yang ada di Balai Bioteknologi BPPT. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak mau berbisnis anggrek Dendrobium, bisa mengambil salah satu segmen pasar tadi, bisa botolan, bisa community pot, seedling tunggal, remaja, dewasa, dewasa berbunga, itu masing-masing ada pasarnya. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang tertarik untuk melakukan kerjasama perbanyakan bibit anggrek atau tanaman yang lainnya, baik tanaman hias, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain, bisa datang ke Balai Bioteknologi BPPT yang beralamat di Gedung 630, kawasan Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Nanti ibu-ibu bisa keliling untuk melihat lab kultur jaringan dengan kapasitas 2 juta bibit per tahun. Kemudian ada juga greenhouse, open area, dan lain-lain dengan kapasitas 70.000 bibit per tahun. Untuk sementara mungkin untuk istilah-istilah dalam dunia perangrekan sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.